Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, anak-anak ibu semua. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita masih belajar tema 7, yaitu perkembangan teknologi, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang silahkan anak-anak semua buka buku halaman 141. Mari kita baca bareng-bareng ya dengan seksama. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau yang disebut dengan SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir dalam berenang. Nah, seperti itu. Itu bacaan atau artikel dari halaman 141. Namun, apa saja Bu upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Yaitu diantaranya, 1. Gunakan pelampung. Ketika berenang, kalian harus menggunakan pelampung. Kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera atau luka. Ya, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Gak boleh ketika kalian berenang langsung kalian berenang langsung, tetapi harus menggunakan pemanasan terlebih dahulu supaya otot-otot kalian itu tidak kaget. Kemudian yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Kemudian yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Nah, ketika kalian itu berenang, harus ada orang yang mengawasi kalian, gak boleh sendirian. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti jatuh, cedera, luka, dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang selanjutnya kita buka halaman 144, masih di buku paket tema 7 ya. Nah, di halaman 144 ini kita akan membahas alat komunikasi tulisan. Yuk kita baca sama-sama bareng-bareng ya. Perhatikan artikelnya, bacaannya. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Nama lainnya, surel dikirimkan melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini, kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Itu ya, itu mengenai artikel halaman 144 sampai 145.
Selanjutnya kita beralih ke pembelajaran 5, di mana pembelajaran 5 juga ada sebuah artikel di halaman 151 sampai 152. Nah, mari kita baca sama-sama lagi ya. Di sini bacalah isi surat yang ditulis oleh Bang Andi. Di sini ada sebuah surat. Baik, kita baca bareng-bareng. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel jika ingin mendengar suara ibu atau ayah. Aku menelpon mereka jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung. Aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dari aku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Benny. Katakan pada Benny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman. Sampai jumpa. Nah, setelah kalian baca isi surat di halaman 151 sampai 152. Nah, sekarang apa yang kalian temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Nah, jawabannya, manfaatnya silahkan kalian jawab di buku tulis tematik. Kemudian, hal penting apa yang kamu temui dari informasi yang telah kalian baca tadi? Nah, silahkan dijawab di buku tematik kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, ada ragam budaya Indonesia. Nah, Bu, apa sih ragam budaya Indonesia? Ragam budaya Indonesia itu berbagai macam. Ada dari ragam seni, kesenian, pakaian adat, rumah adat, makanan. Kemudian selain itu ada bangunan-bangunan. Itu merupakan ragam budaya Indonesia. Jadi beragam kebudayaan yang memangnya ada di Indonesia itu macam-macam. Seperti yang terlihat di dalam gambar di sini, itu ada berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Silahkan oleh anak-anak bisa dilihat ya di situ ya. Tuh, ada dari Jawa, ada dari Bali dan lain sebagainya ya, ada dari Papua juga di situ. Itu merupakan salah satu ragam budaya Indonesia, sehingga tidak asing bahwa Indonesia itu memiliki ragam budaya yang sangat banyak ya. Oke, baik. Sebelum kita ke tugas, Ibu akan membacakan artikel yang ada di halaman 158. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Nah, seperti itu, yaitu artikel dari halaman 158 bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Nah, jadi tugasnya itu di sini sebelum ke tugas dilihat ada contoh. Nomor 1, nama Bu Wilda, suku bangsa Jawa Barat. Suku khas daerah yaitu suku Sunda. Ya, seperti itu. Kemudian kalian cari 5 teman kalian yang berasal dari suku bangsa yang berbeda. Kemudian suku budaya khas daerah juga yang berbeda. Silahkan ditulis di buku tematik kalian masing-masing. Oke ya.
Selanjutnya kita beralih ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 itu ada alat komunikasi masa kini. Ya, lihat di halaman 161. Kita baca bareng-bareng ya. Alat komunikasi masa kini. Manusia membuatkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya mengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendamping orang tua. Oke ya. Nah, setelah itu anak-anak telah membaca kemudian memahami artikel tersebut. Anak-anak menuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kalian baca ya. Nah, di situ ada berapa paragraf, Bu? Nah, di situ ada 4 paragraf. Lalu, alat komunikasi pada masa kini. Silahkan dituliskan 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan 4 apa di buku tematik masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bangun datar. Nah, bangun datar ini berbagai macam. Ada lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga, ada persegi, ada layang-layang, ada jajar genjang, ada trapesium, ada ketupat. Namun yang akan kita bahas apa sih, Bu? Nah, mari selanjutnya ya. Nah, ternyata yang akan kita hitung yaitu semua keliling dari bangun datar di atas. Nah, perhatikan contohnya. Ini kelilingnya ya semuanya. Ada kiri, ada 3. Bawah ada 3, atas ada 3, kanan juga ada 3. Lalu kita hitung. Hitungnya gimana, Bu? Cara menghitungnya tinggal dijumlah-jumlahkan saja atau ditambah-tambahkan. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 yaitu hasilnya 12. Jadi, untuk keliling dari bangun datar di atas adalah 12 cm. Itu cara menghitung keliling bangun datar. Jadi tinggal dijumlah-jumlahin aja semuanya, angka-angkanya ya. Selanjutnya kalian ini ada tugasnya. Tugasnya itu kalian silahkan dihitung ada berapa sentimeter keliling bangun datar di bawah ini ya. Nah, keliling bangun datar di bawah itu kalian tinggal hitung aja tuh ada berapa kira-kira. Misalnya nomor 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 cm. Nomor 2. Nah, silahkan kalian pindahkan jawabannya ke dalam buku matematika kalian masing-masing. Oke, ya. Untuk selanjutnya, tugas anak-anak itu ada tugas tambahan di buku LKS. Nah, tugas tambahan di buku LKS-nya silahkan anak-anak jawab soal poin A dan poin B di halaman 99, halaman 100, halaman 103, halaman 106, halaman 110, halaman 113, halaman 114, halaman 116, dan halaman 117. Nah, untuk tugas poin C, ingat tidak usah dikerjakan ya. Nanti untuk pengumpulan tugasnya Ibu akan infokan untuk selanjutnya ya, kapan dikumpulkannya. Terima kasih.